Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Dia. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sifat jaiz Allah. Teman-teman sudah siap? Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, ra'sun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga menambah keberkahan dan pelajaran yang kita terima hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa ya teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak dengan pelajaran teman-teman saat di kelas 3 tentang sifat Allah? Ada 3 pembagian sifat Allah. Teman-teman ketika kelas 3 sudah belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Masih ingat teman-teman? Sifat wajib adalah sifat yang harus ada dan hanya dimiliki Allah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat jaiz Allah. Apa sifat jaiz Allah itu? Kita simak bersama ya teman-teman, dan pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita bersama-sama akan mengetahui pengertian dari sifat jaiz, ada berapa sifatnya, dan apa saja contohnya. Teman-teman siap untuk menyimak ya. Ustazah ingatkan kembali tentang contoh sifat wajib dan sifat mustahil yang sudah teman-teman pelajari di level 3. Masih ingat ya? Sifat wajib ada 20. Salah satunya adalah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Sifat mustahil yaitu ada adam, hudus, fana, dan seterusnya. Teman-teman masih ingat? Sedangkan untuk sifat jaiz yang akan kita pelajari hari ini adalah hanya ada satu ya teman-teman. Jadi sifat jaiz Allah hanya ada satu. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Saya ulang ya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Jaiz secara bahasa artinya boleh. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kewenangan bagi Allah atau kebebasan dari Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan tidak dimiliki oleh Allah. Maksudnya di sini boleh adalah boleh melakukannya atau meninggalkannya. Allah sangat berkuasa untuk membuat atau tidak membuat sesuatu.
Jadi teman-teman, sifat jaiz itu adalah kekuasaan Allah untuk berbuat sesuatu atau Allah tidak berbuat sesuatu ya. Nah, kita akan simak berikut contoh dari sifat jaiz. Ada dua kebebasan ya yang akan kita bahas di sini tentang kebebasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan ya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang artinya dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan ya. Jadi teman-teman, Allah itu memiliki kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Nah, contohnya Allah menciptakan manusia ya. Jadi Allah itu berkehendak untuk menciptakan manusia. Mungkin teman-teman pernah ingat ya cerita dalam salah satu cerita dalam Al-Quran bahwa malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia? Padahal mereka yang akan mengadakan kerusakan di bumi ya." Lalu Allah menjawab, "Aku yang Maha mengetahui." Begitu ya. Dan kemudian teman-teman, Allah menciptakan alam semesta ya. Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Ada bulan, matahari, air begitu ya, dengan segala sifatnya ya teman-teman. Air bisa mengalir begitu ya. Lalu kemudian kita Allah juga menciptakan hewan, tumbuhan begitu ya. Contohnya teman-teman mau menanam ya, menanam tanaman misalkan. Nah, meskipun kita menanam, tapi Allah yang berkehendak untuk menumbuhkannya. Misalkan teman-teman mau menanam pohon mangga, teman-teman siram, dipupuk gitu ya. Nah, yang menentukan pohon mangga itu akan tumbuh sampai berbuah lebat atau kemudian mati sebelum berbuah siapa teman-teman? Allah ya, meskipun kita sudah berikhtiar untuk merawatnya. Nah, kemudian Allah juga berkehendak untuk memberikan keturunan ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang diberikan keturunan, ada yang tidak diberi keturunan ya. Itu adalah semuanya kehendak Allah. Berikutnya adalah menentukan jenis kelamin. Nah, ketika Allah memberikan keturunan kepada seseorang, Allah melahirkannya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ini juga adalah kehendak dari Allah ya teman-teman. Meskipun ya teman-teman, kita sebagai manusia diberikan hak untuk berdoa dan berusaha ya teman-teman. Nah, tapi tetap yang mengabulkan dan tidak mengabulkan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib untuk berdoa dan berusaha ya teman-teman. Dan kemudian yang menentukan hanyalah Allah. Nah, yang kedua adalah teman-teman, kebebasan untuk mengatur semua makhluknya. Nah, teman-teman, dalam Quran surat Al-Imran ayat 26, Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Nah, teman-teman, dari ayat ini ya, kita bisa mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu bisa memberikan kerajaan atau kekuasaan atau mencabutnya ya. Teman-teman masih ingat dengan cerita Nabi Sulaiman ya, yang diberikan kekuasaan oleh Allah ya, kerajaan oleh Allah. Nah, Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan hewan ya teman-teman. Nah, dan contohnya Allah juga tadi ya teman-teman bisa mencabut kekuasaan dari yang dikehendakinya. Mungkin teman-teman ingat
cerita Korun ya, yang dia diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi kemudian Korun tidak beriman dan sombong. Maka kemudian Allah menenggelamkan Korun dalam hartanya. Nah, jadi Allah bisa memberikan, bisa mengatur ya apa yang bisa dikehendakinya. Kemudian Allah juga memuliakan atau menghinakan siapapun ya. Dan di tangan Allah segala kebajikan, teman-teman. Allah mengatur ya, teman-teman. Contohnya Allah sudah mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian Allah mengatur hujan, mengatur panas, begitu ya teman-teman. Mengatur tata surya ya teman-teman, sehingga tidak ada eh, apa namanya eh, benda-benda langit yang bertabrakan ya teman-teman. Semuanya diatur dan semuanya berjalan dengan kekuasaan Allah, begitu ya. Nah, bagaimana juga Allah tadi ya teman-teman, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, gitu ya. Mungkin kita ada yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan sakit, begitu ya. Semuanya Allah atur dengan baik, begitu ya. Nah, teman-teman, dari sifat jaiz ini maka kita bisa belajar begitu ya, bahwa Allah itu karena Allah yang mengatur begitu ya, maka sifat jaiz ini sangat erat kaitannya dengan takdir Allah ya teman-teman. Nah, takdir itu ada dua ya, ada takdir yang bisa dirubah dengan melibatkan usaha dan doa manusia, dan ada juga takdir yang tidak bisa dirubah dan itu mutlak milik Allah. Nah, takdir yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah dan mutlak milik Allah contohnya adalah kelahiran, kematian ya, jenis kelamin. Kita tidak tahu ya teman-teman, kita akan mati kapan begitu ya. Kelahiran dari seseorang kapan begitu ya. Dan ada juga takdir yang bisa dirubah dengan melibatkan usaha dan doa kita sebagai manusia ya teman-teman. Misalkan kesehatan ya teman-teman, kita ikhtiar menjaga kesehatan kita dan juga berdoa kepada Allah. Takdir kepandaian ya teman-teman, kita dengan belajar ya teman-teman dan berdoa kepada Allah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Dan takdir kekayaan begitu ya. Nah, kita bisa mengusahakan untuk Allah bisa membukakan pintu rezeki ya. Maksudnya di sini rezeki dari kekayaan atau harta begitu ya. Karena kan rezeki itu bisa berupa kesehatan ya teman-teman, itu juga rezeki. Nah, dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini kita sebagai manusia kita wajib berusaha dan berdoa, yang menentukan Allah, dan ketika Allah belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, maka kita harus berlapang dada ya teman-teman, dan bersabar dan tidak putus asa, karena bisa jadi mungkin yang kita inginkan itu bukan yang terbaik untuk kita ya. Insya Allah semua yang Allah takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang penting kita sudah senantiasa berdoa dan berusaha ya teman-teman. Nah, termasuk teman-teman, kita belajar di sini ketika kita berjanji ya teman-teman, baik kepada orang tua ataupun kepada teman-teman ataupun kepada siapapun, ketika kita berjanji jangan lupa kita harus sertakan kata-kata insya Allah ya, karena semua apapun yang kita rencanakan semuanya kembali lagi ya tadi, Allah apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah teman-teman, demikian materinya. Untuk bisa menambah pemahaman teman-teman tentang sifat jaiz, mari kita berlatih bersama ya teman-teman. Teman-teman siapkan alat tulis, tuliskan sifat jaiz Allah yang tadi ya, Arab dan artinya ya. Yang kedua teman-teman tuliskan 2 contoh sifat jaiz ya. Jadi contohnya tuliskan 2 saja. Dan yang ketiga, nah di bawah ini ada cerita teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman dari cerita ini apa yang harus dilakukan oleh
Pak Bimo ya. Jadi Pak Bimo adalah seorang pedagang kue yang berkeliling dengan menggunakan sepeda. Pak Bimo ingin memiliki sepeda motor agar bisa berjualan lebih jauh ya, karena mungkin kalau dengan sepeda jarak tempuhnya terbatas ya teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Bimo? Tuliskan 2 tindakan yang kira-kira perlu dilakukan Pak Bimo agar Pak Bimo bisa memiliki sepeda motor untuk bisa berjualan tadi ya teman-teman, berjualan kue. Mungkin kalau lebih jauh jadi lebih bisa banyak yang membeli begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh Pak Bimo? Nah, teman-teman, hasilnya silakan teman-teman nanti upload ya di Google Form yang akan Ustazah share di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa teman-teman juga absen dengan menuliskan nama dan kelasnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu ya dari yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. Mari kita tutup ya teman-teman pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.